Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Karisma teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, like dan juga share. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan belajar simulator teman-teman. Tapi simulatornya menggunakan mobile atau menggunakan handphone ya. Sebenarnya saya sudah install itu aplikasi yang namanya Uncrash gitu ya di laptop MacBook saya tahun 2015. Cuman dari, grafiknya agak kurang bagus teman-teman, dan juga saya, biasanya pakai 60 frame per second, nggak begitu bagus gitu kan, diturunin 30 juga nggak akan bagus gitu kan. Dan akhirnya saya menggunakan mobile atau handphone, untuk belajar simulator atau FPV drone ya teman-teman. Nah, sebelum itu saya alhamdulillah teman-teman sudah memiliki RC3 ya teman-teman di sini ya. Nah ini nih. Ini ada RC3 teman-teman, garansi hitam 1 tahun ya, alhamdulillah sudah kebeli teman-teman. Dan saya niatkan untuk belajar terus drone FPV baik secara, normal spot ataupun manual, dan harus belajar manual ya teman-teman. Nah ini ada remote RC3-nya teman-teman, nah ini udah pakai silikon ya, dan ini juga sudah diatur ya, apa ya, si throttle-nya gitulah gitulah, saya nggak ngerti istilah-istilah itu ya. Maklum pemula ya teman-teman. Nah si joystick-nya ini udah dilonggarin ya teman-teman, nah di sini. Dan kita, di video ini ya mudah-mudahan nggak sampai lama ya teman-teman, singkat saja. Karena mungkin ini berbagi pengalaman buat teman-teman pemula seperti saya, dan mungkin teman-teman juga pemula, pilot drone FPV seperti apa ya teman-teman. Nah kita langsung saja teman-teman, karena ini remote, RC3-nya sudah, saya diatur ya si apa namanya, si joystick-nya, ininya sudah dibuka ya. Saya juga melihat, tutorial, bagaimana cara bukanya, kendorinnya, dan kita langsung saja, main simulator menggunakan aplikasi yang ada di handphone teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, ini menggunakan, simulator yang ada di handphone atau di mobile. Ini nama aplikasinya adalah Feel FPV gitu ya. Nah biasanya kalau saya terbangkan drone DJI Neo maupun drone DJI Avata, biasanya saya terbang itu menggunakan remote motion 3 teman-teman. Nah inilah, ini ada remote motion 3 ya teman-teman. Nah ini, kurang jauh aja gitu ya menurut saya. Sebenarnya buat teman-teman yang untuk belajar drone FPV yang buat pemula harus pakai ini dulu ya teman-teman. Nah, dan untuk alhamdulillah di bulan ini ya, di bulan September awal alhamdulillah saya beli, RC3, dan harganya, dapat promo, nggak begitu mahal ya, karena memang RC3 harganya digoreng, artinya harganya mahal ya teman-teman, sampai ada yang jual, 3.700.000 sampai 4 juta, bahkan yang bekas aja gitu yang sudah dipakai, berkali-kali dijual 2.800.000 teman-teman. Wah itu mahal sekali teman-teman, karena memang barangnya goib itu, barangnya langka gitu ya, ketika ada promo habis. Nah ini teman-teman, ada remote RC3 teman-teman. Oke kita langsung nyalain dulu ya. Ini udah pakai silikon, udah pakai strap nih. Kita langsung belajar FPV teman-teman. Kita nyalain dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini udah nyala ya. Jadi kita langsung belajar FPV di Feel FPV teman-teman. Dan ini juga saya sudah di setting ya di sini ya. Nah ininya, si joysticknya yang sebelah kiri ini udah dikendorin gitu ya. Saya juga melihat tutorial di YouTube bagaimana cara kendorin ini ya. Oke teman-teman, let's go, kita pasang dulu si joysticknya. Oke teman-teman, di sini saya sudah disetting ya, di remote RC3-nya. Di sini teman-teman kalau belum disetting, pilih di control ya, kemudian pilih controller. Nah ini udah bisa ya, di sebelah kiri throttle-nya. Nah yang kiri kanan. Nah itu ya, ini sudah disetting teman-teman. Oke kita langsung saja main teman-teman. Kita belajar FPV, manual ya teman-teman. Nah ini belajar ini sebenarnya, harus apa ya, ini ada iklan karena wifi-nya saya dinyalain. Karena belajar ini ya cukup sejamnya cukup gitulah. Karena memang kalau saya belajar ini agak sedikit pusing ya teman-teman ya. Jadi
cukup 1 jam belajar manual FPV, cukup lah gitu ya. Oke teman-teman, ini udah dibuka ya aplikasinya teman-teman. Nah ini bisa teman-teman lihat, nah ini menggunakan, versi 3 nih kalau ini buat ke atas. Nah ini buat ke atas, ya ini buat, terbang ke atas. Kalau yang sebelah ini teman-teman, ini buat, maju, ya ini mundur gitu ya. Ini ke kiri ke kanan gitu ya. Cuman ini kalau majunya jangan terlalu maju begini ya. Berbeda dengan, drone aerial gitu ya. Jadi sedikit aja gitu majunya sedikit aja guys, maju set nanti si drone-nya akan, maju dikit gitu kan. Kalau mundur ya berarti sedikit aja mundur gitu ya. Kalau dimajuin semua nanti si drone-nya akan muter ke depan gitu. Itu ya teman-teman ya. Hanya segitu aja teman-teman ya. Oke kita langsung saja teman-teman, kita mulai belajar simulator drone FPV di aplikasi Feel FPV teman-teman. Let's go teman-teman, kita tutup dulu. Ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar manual teman-teman. Kita terbang ke atas teman-teman. Nah ini dia. Ini maju dikit, nah dia akan maju ya, otomatis maju. Nah ini memang belajar kayak gini butuh menggunakan feeling, perasaan gitu ya. Jadi belajar ini juga nggak usah lama-lama teman-teman, belajar ya 1 jam aja cukup teman-teman. Belajar drone manual FPV ya gitu ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini saya sudah bisa kayak gini juga saya sudah belajar selama 3 hari guys. Ya kayak gini nih. Ya awalnya belum bisa, belum mengerti sama sekali gitu kan. Kan biasanya kalau saya terbangkan, apabila teman-teman lihat konten-konten saya, itu saya terbang biasanya menggunakan remote, motion 3. Nah kayak gini nih, set. Ya kayak gini masih nah, set. Nah itu. Biasanya kalau saya sering jatuh guys, gitu ya. Sering jatuh, awal-awal ya kayak gini, maju, terus jatuh gitu ya, muter. Nah kayak gitu. Itu selama kurang lebih 30 menit sampai sejam itu saya pusing banget ya. Ini kayak gimana sih belajar drone FPV gitu kan. Ya terus belajar teman-teman secara manual gitu kan. Melihat video tutorial gitu, latihan terus ya saya kira sejam aja cukup gitu ya. Belajar atau dari si tangan-tangan yang ini ya teman-teman nih, belajar ini gitu kan. Biasanya saya megangnya kayak gini ya. Nah itu kalau misalkan sudah terbiasa, ya sudah terbiasa, teman-teman pasti akan bisa gitu ya. Perlahan-perlahan itu pasti bisa gitu kan. Cuman saya biasanya terbangnya terbang santai aja gitu, nggak kayak gini-gini gitu, kayak gitu enggak, saya nggak bisa. Nah, tuh kan nggak bisa, jadi kayak terbang, secara sinematik santai aja gitu ya teman-teman. Karena saya juga baru pemula gitu, masih perlu banyak belajar gitu kan menggunakan drone. Apalagi saya punya drone DJI Avata gitu ya. Kalau misalkan pakai manual crash nggak bisa, wah yang ada harus diservis gitu ya, karena banyak kerusakan gitu ya, gitu. Nah kita terbang santai aja gitu ya teman-teman. Kayak gini, kalau ke berat ke kiri ditimpa lagi ke kanan, gitu. Ya memang awal-awal pusing guys, saya juga pusing gitu, sampai pusing beneran, gitu. Nah ini biasanya, saya tuh udah install ya, aplikasi atau game di laptop saya, di MacBook, yaitu namanya Uncrash. Cuman, grafiknya nggak kuat ya di laptop saya. Jadi saya menggunakan yang ada di mobile, yang ada di handphone gitu ya, untuk belajar FPV gitu kan. Karena memang ringan juga gitu ya, ringan, santai gitu kan. Jadi belajarnya menggunakan handphone di sini guys. Nah ini belajar kayak gini juga susah nih guys awalnya, saya nggak bisa tuh. Ya kayak gini, selama 3 hari alhamdulillah bisa gitu loh. Tapi masih terus belajar guys. Jangan menyerah. Harus terus belajar, semangat untuk belajar drone FPV baik secara manual, spot ataupun normal ya teman-teman. Nah kayak gini nih, kayak gini juga butuh feeling, butuh perasaan. Set.
belajarnya agak-agak susah ini. Awal-awal nggak bisa guys, gitu ya. Cukuplah untuk belajar 1 jam cukup. Jangan terlalu 2 jam tuh terlalu lama gitu loh. Bagi saya terlalu lama, tapi terserah kalau teman-teman mau 2 jam, 4 jam, atau bahkan 10 jam terserah gitu sih. Cuman saya biasanya nggak terlalu lama guys. Nah, set. Nah kayak gini bisa belajar keseimbangan. Nah, dan biasanya saya nggak pernah ugal-ugalan gitu ya, yang kayak gini set 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 kayak gitu ya. Banyak yang drone APP yang kayak gitu tuh, set, yang kayak gini, set. Saya masih nggak tuh kan masih nggak bisa gitu, butuh bener-bener keseimbangan yang kuat gitu lah. Nah kalau kayak gitu kan agak susah ya teman-teman ya. Kita mulai lagi teman-teman. Jadi saya terbang santai aja, terbang sinematik santai ya gitu ya. Belajar ini juga masih banyak butuh belajar guys, gitu. Nah kayak gini nih, kayak apa ya, ini apa ya, split mungkin ya. Nah kayak gitu tuh masih butuh belajar. Nah kayak gini split S masih belum bisa guys. Nah kayak gini nih, set. Nah ini apa namanya guys, split S bukan ya? Saya nggak tahu sih sebenarnya, karena memang baru pemula banget gitu ya. Kayak ngerol apalah gitulah, juga balik kayak gini nih. Saya nggak bisa tuh. Nah kayak gini nih saya nggak bisa. Nah kan gitu mungkin ya saya nggak bisa nih, baru ya yang penting bisa terbang santai aja gitu ya, bisa menyimbangkan si drone-nya guys. Nah kayak gini tuh pusing guys. Tapi udahnya biasanya pusing, bener-bener pusing guys kalau terbangkan drone simulator itu. Apalagi mungkin nggak tahu nih, saya punya drone DJI Avata kira-kira bisa nggak ya? Gitu. Ya, agak lumayan deg-degan juga sih pakai drone DJI Avata. Cuman drone DJI Neo saya sudah dijual guys. Pernah terjadi crash juga ya. Dan akhirnya saya beli drone DJI Avata karena dari segi gambarnya agak lumayan bagus guys. Agak lumayan bagus lah. Memang kalau ada teknologi AI lebih bagus drone DJI Neo gitu. Drone DJI Neo juga drone badak ya bilangnya. Kenapa badak? Karena kuat gitu loh. Saya juga udah banyak crash berkali-kali, tapi masih bisa terbang guys. Nah gitu ya. Set, belajar kayak gini dulu aja nih. Set. Wah ini kayak gini, kalau udah jatuh kayak gitu pusing guys sebenarnya. Oke teman-teman, itu aja video pembelajaran simulator. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan juga subscribe, share ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton sampai selesai. Pastikan terus konten-konten inspiratif untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Kita terus belajar drone FPV manual, normal, menggunakan spot ya teman-teman. Belajar terus, selamat berkarya teman-teman. Terima kasih.